Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah, buat kamu. Halo Sobat Kopi, selamat pagi. Kali ini Coffee Boy jalan-jalan mau ngopi pagi di tempatnya Warkop Janoko nih, Jawa Kuno Kopi. Nah ini dia penampakan kedainya. Langsung aja yuk kita ke dalam. Ada Babang Ganteng baristanya di Warkop Janoko. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol bareng Abang Tito. Halo Sobat Kopi. Nah, kali ini Coffee Boy jalan-jalan mau ngopi pagi di tempatnya Warkop Janoko nih. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama Abang siapa ini? Perkenalkan, nama saya Tito. Nah, Bang Tito ini apa nih di Janoko nih? Oke, saya di sini merangkap semuanya. Saya barista di Warkop Janoko. Nah, barista di Warkop Janoko nih ya. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan ngobrol pagi di Warkop Janoko. Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah, buat kamu yang nanti mau ikut, boleh komen di kolom komentar ya. Nanti siapa yang komentar yang menarik, gue ajakin ngopi di next trips berikutnya. Nah, biasanya nih kita di pagi-pagi nih ngopi ya. Aku tuh pengen tahu nih sejarahnya si Janoko tuh gimana sih gitu. Bisa diceritain nggak? Janoko sendiri berdiri September ya, September 2020. Jadi masih cukup baru. Tapi kita di sini mencoba memberi warna baru untuk industri kopi ya, terutama di Karawang dengan memberikan konsep warkop gitu. Oke. Ya. Jadi kita dari segi menu tidak hanya kopi tapi lebih mencakup ke semua kayak, dan untuk harga pun ya kita harga warkop kayak nah, gitu. untuk harga nih mulai dari berapa sampai berapa? Kita untuk range harga dari 4.000 sampai paling mahal 18.000. Waduh, itu masih ramah di kantong ya. Yoi. Jelas kopinya enak. Nah, kopi enak, harganya warkop banget. Jadi kalian nanti jangan lupa nih mampir ke Warkop Janoko. Tempatnya ada di mana sih? Tempatnya di Jalan Singadireja. Kalau untuk lebih detailnya yaitu deket area Pasar Beras Johar Karawang. Nah, nanti mungkin bisa dicek di Google Map aja kalau ada sobat kopi di luar sana yang mau coba mampir, pengen tahu ada kopi apa aja di Janoko. Jangan lupa mampir ke sini, ketemuin sama Bang Tito. Krunya ada berapa orang Bang di sini Bang? Untuk kru sekarang kita ada bertiga ya. Saya, terus ada Mas Eri sama Mas Erlan sebagai owner. Oh, berarti ada bertiga ya. Di shift berarti ya? Yoi, di sini. Digilirnya tuh buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk jam operasional kita buka dari jam 7 pagi sama dengan jam 11 malam untuk cocok banget kan? Ya. Karena hampir jarang banget sih sekarang ya coffee shop yang bukanya tuh dari pagi gitu ya. Hampir mau nyari kopi, ngopi pagi yang beneran kopi ceritanya gitu. Di mana? Nah, sekarang nih kita nih salah satunya di Janoko dari komunitas Karawang Menyeduh mau menggiatkan kembali acara ngopi pagi. Jadi nanti kita akan gilir siapa-siapa aja kedai kopi rekan kita atau member kita yang dapat jatah lah ya, dapat giliran ngopi pagi. Jadi buat siapapun di luar sana, non member ataupun member ya silakan datang aja. Jadi nggak usah sungkan. Kita ngobrol-ngobrol seputar kopi. Nah, kalau di Janoko sendiri nih ya konsepnya gimana sih? Nah, untuk konsep sendiri kita lebih ke tradisional ya. Dari segi konsep ada Janoko sendiri karena Jawa Kuno Kopi, karena kebetulan ownernya Mas Erlan berasal dari Jawa juga. Dari segi untuk serving, misal dari gelas-gelas, nanti bisa dilihat kita menggunakan gelas-gelas zaman dulu. Jadul. Kayak gitu. Wah, jadi vintage abis ya. Jadi emang ngangkat konsepnya tuh Jawa Kuno Kopi. Jadi emang tuh ya kebudayaan ngopi kan udah dari leluhur ya, udah dari kapan tahu dah gitu. Udah legend lah kalau ngopi tuh. Jadi kalau nggak ngopi di Indonesia kayaknya nggak asik gitu ya. Ada yang kurang. Ada yang kurang bener. Kalau pagi nggak ngopi kayak ada yang kurang dalam kehidupan gitu ya. Nah, kalau jenis-jenis kopinya nih di Janoko tuh ada apa aja? Nah, untuk menu kopi sendiri kita
lumayan cukup banyak, yaitu dari basicnya Robusta, yaitu kita ada kopi tubruk. Nah, yang klasikan nih, itu Indonesia banget. Gula kopi dicampur dengan gula. Nah, itu untuk yang biasa ngopi klasikan kayak gitu sangat cocok di sini kayak gitu. Terus untuk base arabikanya kita punya juga untuk menu specialty coffee dengan roastery yang kita rolling terus. Terus untuk espresso base pun kita punya kayak gitu. Jadi ada 3 varian sih. 3 varian utama tuh. Jadi bisa dicoba nanti untuk sobat kopi di luar sana. Kelilingan lah ngopi, jangan satu tempat terus. Jadi bisa referensi. Iya, bisa mereferensi. Yang penting tuh silaturahmi sih ya. Setuju. Jadi kayak gue pribadi nih di Kopi Boy yang ngerasa agak jarang ngumpul karena ya balik lagi sih keterbatasan kru kan. Terus ya bukannya sore, semua sore. Kita mau ngumpulnya kapan? Jadi ya sekarang gua niatin ya sebisa mungkin lah kita atur jadwal bareng, silaturahmi pagi, bikin konten iseng-iseng biar ya ngobrol-ngobrolnya ada manfaatnya gitu. Nah ini gua mau nanya nih ya buat teman-teman nanti nih yang misalnya mau punya keinginan gitu, mau bikin kedai kopi. Kira-kira tuh ada saran dan tips apa dari krunya Janoko nih buat teman-teman yang kadang kan kita mau bikin kopi tuh mindsetnya oh nggak punya duit lah atau segala macam. Nah kira-kira ada tips and triknya nih yang kalau mau bikin kedai kopi nggak usah mikirin budget misalnya apa dulu yang perlu dipikirin. Kadang ya ketika kopi ini rame ya omnya banyak yang nanya bikin bisnis kopi tuh butuh berapa sih? Betul. Kalau nanya kayak gitu menurut saya salah. Bisa aja sebut 500 juta ada nggak? 1 miliar ada nggak? Tapi balik lagi kita punya dana berapa nih? Betul. Nah nanti akhirnya menyesuaikan konsep yang seperti apa yang akan kita buat nanti misalnya kayak gitu. Nah untuk kopi sendiri menurut saya yang harus bisa membedakan itu ya karakter lagi ya Om. Karakter si kedai ataupun coffee shop nanti akan kita bikin seperti apa. Karena dengan menjamurnya kedai kopi ya, kita harus punya pembeda. Betul. Kayak gitu di antara begitu banyak kedai kopi atau coffee shop yang ada seperti itu. Konsep apa gitu ya? Iya betul yang harus ya. menonjol. Menurut saya sih seperti itu. Apalagi sekarang kan ya alat seduh kopi banyak banget ya. Banyak banget. Dari yang manualan Betul. sampai yang mau pakai otomatis juga udah tinggal banyak pilihan lah. Balik lagi ya kita mau nyetingnya kayak gimana gitu ya. Nah, berarti kalau di Janoko sendiri ini konsepnya lebih ke manual atau gimana nih? Manual kita ada sebenarnya kita lebih ya warkop semua ada kayak gitu. Apa lu mau gua sediain? Yoi. Tapi di sini walaupun dengan konsep warkop kita tidak mengesampingkan kualitas kopi itu sendiri ya kayak gitu. Benar-benar. Jadi selain menu kopi pun kita punya non kopi kayak gitu. Seperti di warkop-warkop aja kita wedang jahe pun ada. Oh iya mantap. Teh kita punya. Kayak gitu. Terus yang tradisional lagi ada namanya soda gembira tuh, minum-minuman zaman dulu. Iya, zaman dulu banget tuh. Iya, kita pun ada kayak gitu. Jadi nostalgia lah ya. Iya. Jadi ada tagline-nya tuh seduhan sangat nostalgia. Itu tagline-nya Janoko tuh. Seduhan sangat nostalgia. Jadi ya buat kalian nanti di luar sana kalau emang ada keinginan buat belajar jualan gitu ya, bikin warkop ya. Yang penting sih konsep awal ya. Betul. Sama harus punya keinginan sih kalau kata gue ya. Kita misalnya kita punya duit nih, tapi ya nggak mau diapa-apain duitnya, nggak mau diputerin kan nggak bisa juga ya. Ada orang yang nggak punya duit tapi mungkin relasinya banyak, ya malah jalan gitu kan, bisa kerja sama bareng kayak gitu. Kayak Ajis kemarin tuh ada Depom, dia kan begitu juga. Dia punya skill, ada investornya, iya dia punya modal jadi jalan bareng. Nah itu kan yang kadang kita nggak tahu tuh. Kadang ya balik lagi sih relasi komunitas itu juga jadi poin penting sebenarnya ya di dunia salah kopi. Satu jalan lah. Betul. Karena di kopi sendiri kan nggak cuma yang jualan kopi, dapurnya banyak ya. Ada petani. Nah nanti saya lagi atur jadwal nih sama bos Aang. Juragan kopi kita. Aduh, ampun dah itu juragan kopi sibuk terus. Sibuk. Jadi nanti ada petani lah, Kang Aang ya. Dia domainnya petani, nanti kita mau bikin ngobrol pagi juga bareng Kang Aang lagi ngatur jadwal. Roster juga di Kerawang banyak ya sekarang ya? Ya udah cukup banyak. Siapa aja yang udah masih satu circle? Ini Tigrin, ada Morning Cup ya. Ada Morning Cup. Di tetangga. Terus KA Roastery, KA Coffee Shop. Terus ada Kenalin Ini Kopi.
Terus ada Kerta juga 5. Ya, udah ada 5. 5 ya, tuh di Kerawang sendiri udah ada 5 yang roastingan. Jadi ya nanti buat kalian sama yang baru tuh Cikampek, Raju tuh ada Raju. tuh baru launching. Wih mantep kan, jadi ya gimana kita tahu nih kalau kita nggak silaturahmi kan. Jadi ya buat nanti sobat kopi di luar sana, jangan ragu lah untuk kelilingan kedai kopi Kerawang. Kamu ngopinya di mana, silaturahmi sama yang lain. Itu ngebangun relasi juga sebenarnya ya. Betul. Jadi dari yang nggak kenal jadi kenal gitu kan. Nah kalau di Janoko nih misalnya ada teman-teman di luar sana nih yang pengen belajar gitu ya manualan, kira-kira welcome nggak sih untuk open bar? Jelas kita kalau ngomongin untuk konsep open bar sendiri, kita mempersilahkan ya buat konsumen kita yang mau tanya-tanya soal kopi ataupun belajar nyeduh atau mau tahu lebih dalam lagi tentang kopi, kita welcome. Wah asik banget tuh. Sharing lah, lebih ke sharing. Betul betul. Jadi ini tuh tempatnya memang tidak di pinggir jalan utama ya. Tapi agak masuk ke gang. Nah, justru di situ salah satu kelebihannya menurut gue nih. Jadi ya nggak terlalu crowded sama jalanan kan ya. Kita ngobrol juga bisa lupa waktu kali nanti kalau nggak dibatasi itu biasanya. Kalau ngidul atau udah malam aja gitu. Nah ini buat kalian nanti di luar sana nih, kalau mau ngopi pagi jangan lupa ke Janoko ya. Ngopi malam, ngopi siang, ngopi sore. Ada juga nih di sini gitu. Jadi ya menu-menunya yang the best nih apa sih di sini? Untuk yang the best sendiri kalau untuk kopi ya, untuk kita kan kenapa buka dari pagi, kita pun sama karena di sini dekat pasar, kita mau nyasar orang-orang pasar juga sebenarnya. Market ya. Betul, kita mau nge-guide mereka yang notabene-nya mungkin kopi instan ya. Kayak gitu, kita coba nambah referensi lagi tapi bukan menggantikan kayak gitu. Biar mereka sendiri yang bisa membedakan dari secara kualitas lidah sendiri. Lebih yang cocok yang mana sih kayak betul karena kopi itu selera ya. Betul. Benar selera kayak gitu. Sering ada pendekar kan yang kesini? Wah selama ini sih aman sih. Aman ya. Jadi kadang ya buat pendekar-pendekar di luar sana ya jangan terlalu mencaci maki lah ya. Karena maksudnya kopi kan selera ya. Jadi nggak bisa dipaksakan seleranya si A harus seperti itu gitu. Ya walaupun ada variabel-variabel mungkin teknik-teknik menyeduh ya. Tapi kan balik lagi ujung-ujungnya seduhannya kan yang dinikmatin kan. Ya balik lagi lah ke lidah masing-masing beda. Ada yang suka manis, ada yang suka pahit, ada yang suka asem. Nggak bisa dipaksain ya. Gitu. Nah ini konsepnya asik banget sih. Jadi ya ini juga pertama kalinya nih Kopi Boy main. Baru dari sejak opening, balik lagi sih dari opening sampai sekarang tuh jujur ya karena kan kondisinya juga bener susah nyari kru sekarang. Nyari kru yang tanda kutip ya, yang berdedikasi gitu agak langka. Bener nggak sih? Ngerasa nggak? Ngerasa sih. Ya jadi agak sulit kalau untuk SDM. Langka banget gitu. Jadi yang mau bekerja sama bareng banyak. Tapi ketika udah dikasih kesempatan tidak mempergunakan kesempatannya dengan maksimal gitu ya. Namanya kita belajar kan nggak gampang sebetulnya, terutama di kopi ya. Karena ya ternyata setelah diterjunin gitu, kopi tuh nggak sesimpel itu. Banyak unsur-unsur yang harus dipelajari gitu. Dan ternyata nggak gampang. Jadi ya buat teman-teman di luar sana nanti kalau mau belajar kopi ya silahkan datang ke kedai kopi yang ada di Kerawang. Salah satunya Warkop Janoko. Sini juga open bar welcome. Jadi secara konsep tuh betulnya semua kedai kopi di Kerawang itu welcome ya. Buat semua penikmatnya untuk mau belajar, mau sharing, sok aja mangga. Nanti pasti ketemu satu titik, kayaknya lebih cocok di warkop yang mana. Nah itu akan jadi konsumen kita yang loyal lah seperti itu. Nah itu pasti masing-masing di kedai kopi adalah seperti itu. Punya tempat favorit yang masing-masing. Punya tempat favorit masing-masing. Nah, kira-kira nih ada saran apa nih untuk kita closingan sebelum kita tutup? Untuk closingan di lagi kondisi pandemi kayak gini ya, untuk teman-teman semuanya coba lebih lebih sering sharing kayak gitu, sering ketemu lah ketika kita punya masalah ataupun kendala ya di kedai masing-masing, ketika kita tidak bisa memecahkannya sendirian. Ya tujuannya balik lagi silaturahmi ini. Siapa tahu dari situ malah ketemu gitu. Benar. Jalan keluarnya yang tadinya kita dipikirin sendiri gitu kan. Oh kita udah mentok nih apa ya kira-kira untuk kedepannya misal
progres kedepannya kayak gitu dengan kondisi kayak gini ya. Mungkin dengan seringnya silaturahmi mungkin dalam kondisi pandemi ini pun dengan yang mengikuti aturan-aturan tertentu lah ya kayak gitu, dan mudah-mudahan ya bisa bangkit lagi lah ya market di 2021 ini. Ya menurut saya di 2020 lumayan cukup berat ya untuk para penggiat kedai kayak gitu, lebih semangat lagi lah di dalam kondisi kayak gini dan harus sering-sering silaturahmi. Betul. Jadi kita ya harus gandengan tangan lah ya, sama-sama support, saling support ya. Sendirian. Bener sih, nggak bisa sendirian. Jadi paling penting tuh kalau ada masalah ya jangan didiemin gitu. Kita diskusiin. Ada masalah apa, solusinya gimana kira-kira. Saling sharing aja. Sharing sih. Selama pelaku industri ya. Betul. Ya dalam hal ini mungkin kita berbicara komunitas kopi gitu. Jadi kalau emang industrinya kopi ya kita sharing sama komunitas kopi kita. Kendalanya apa nih? Kira-kira solusinya gimana? Bisa jalan bareng supaya sama-sama ya gimana ya, kalau sendirian tuh kan pasti capek sendiri ya. Ada masalah pikiran cuma satu, kalau sharing kan dapat inputannya banyak gitu. Siapa tahu kayak gitu sih. Bener. Yang paling kerasa tuh refresh sih. Ya refreshing gitu kalau kita kayak gini nih ketemu orang ngobrol gitu udah lama ya kayak nge-refresh aja. Ngobrol ngalor ngidul tapi ya jadi apa gitu. Kadang tuh ada insight-insight yang ya ternyata begini, ternyata begitu. Tanpa kita sadari malah nggak kepikiran gitu. Bener-bener ada kayak klik gitu ya, yang tiba-tiba muncul gitu. Ternyata bisa kayak gini gitu. Ya jadi ya gue mau ngopi dulu nih sama Bang Tito. Jadi untuk yang ngobrol-ngobrolnya hari ini ya kita cukupin karena durasi juga ya. Jadi nanti buat kalian yang mau ngopi pagi, ada pilihan lain lagi nih selain di tempat-tempat yang di video sebelumnya udah kita datengin. Ada juga Warkop Janoko dengan konsep Jawa Kuno Kopi. Nah nanti bisa sharing-sharing sama Bang Tito sama Mas Heri yang nggak ada hari ini. Jadi Mas Heri lagi shift sore ya? Betul. Ya shift sore. Nanti deh episode nextnya gue sama Mas Heri. Sama Mas Heri sama Bang Elan. Kayaknya anaknya malam kali. Ya malam. Nanti habis tutup kedai kita atur waktu deh ya. Oke, thank you ya Sobat Kopi ya. Bye-bye. Bye.